Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran kelima. Nah anak-anak, perhatikanlah gambar daur hidup katak berikut. Jadi anak-anak, pada pembelajaran kelima di subtema 3 ini, kita akan mempelajari tentang daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur. Nah, anak-anak perhatikan, di sini adalah telur katak. Katak bertelur tidak hanya satu. Katak bertelur bisa banyak sekali. Bisa ratusan telurnya. Lalu telur tersebut menetas menjadi berudu. Nah, setelah menjadi berudu, barulah telur berudu itu menjadi katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Nah, mari kita baca bacaan di halaman 131 ini terlebih dahulu ya anak-anak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak, inilah fase dari daur hidup katak ya. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar daur hidup katak tadi, lalu tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Nah, kita kerjakannya di buku latihan ya, jadi tidak langsung tulis di dalam buku ini. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Lalu, yang kedua, pertanyaannya, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Ya, buatkanlah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak ya. Selanjutnya, hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Nah, ya, ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki yang memegang katak, sedangkan anak perempuan yang takut dengan katak. Bagaimana denganmu anak-anak? Apakah kamu takut dengan katak? Ya, bagus jika tidak takut ya anak-anak. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Nah, walaupun temanmu tidak berani dengan katak, kamu harus bisa menghargainya ya, Nanda. Jadi, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai. Tidak seperti pada gambar yang iseng dan jahil mengerjai temannya yang takut ya. Silahkan tuliskan di buku latihanmu ya, anak-anak. Selanjutnya, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Ya, selain saran kepada temanmu yang untuk menghargai perbedaan, kita juga berikan saran kepada temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani ya anak-anak. Ya, kita bantu teman kita bagaimana supaya teman kita tidak takut lagi ya pada binatang-binatang tersebut. Selanjutnya, penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selain katak tadi, ternyata ada hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur ya anak-anak, yaitu penyu. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak. Penyimpanan anak penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut?
Nah, bayangkan ya, pada sebuah penangkaran penyu itu ada 7 baknya. Dalam setiap bak itu isinya ada 130 ekor, banyak bukan? Ya, kerjakanlah di buku berpetakmu ya, Nanda. Bagaimana itu caranya? Ayo, ingat perkalian yang sudah Ibu ajarkan ya. Mana yang lebih dahulu dikalikan? Ya, bagus. Silakan buat ya. Nah, buatlah soal cerita untuk soal berikut ini. Nah, sekarang untuk latihan berikutnya ada juga buat soal cerita untuk soal berikut ini ya. Lalu hitunglah hasilnya. Jadi, tugasmu adalah membuat cerita dengan soal 300 dikali 4. Nah, kalau tadi itu kan penyu dalam 7 bak isinya 130. Berarti bukan ini ya. Kalau ini soal ceritanya yang dibuat. Kalau yang tadi buat penyelesaiannya. Ngerti Ananda? Nah, pintar. Misalkan ya, Ibu contohkan ya Ananda. Ya, soal cerita Ibu adalah Pak Budi memetik buah mangga, buah mangganya yang sudah panen. Buah mangga yang panen itu ternyata dapat 4 karung. Dalam setiap karung terdapat 300 buah mangganya. Nah, itu contoh soal cerita Ibu ya. Ya, nanti cara mengalihkannya 300 dikali 4 itu dan hitung hasilnya. Ya, benar ya. Ingat kembali ya sifat-sifat perkalian. 300 dikali 4 apakah sama dengan 4 dikali 300? Iya, bagus sekali. Kegiatan bersama orang tua berbagi cerita, cara untuk berlatih melawan ketakutan. Nah, anak-anak, apa ketakutan yang kamu punya? Nah, latihlah untuk melawan ketakutan tersebut ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada pembelajaran 5 di subtema 3 kali ini. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti dan memahami dengan baik ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.